Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang berkuasa di sorga di bumi, yang patut kami puji, kami agungkan di dalam seluruh aspek hidup kami. Pada saat ini kami datang, kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Mohon Tuhan berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, berkati segenap jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat yang indah dan berbahagia ini. Firman Tuhan pada hari ini di bawah tema iman yang kokoh di dalam kesulitan. Iman yang kokoh di dalam kesulitan. Kesulitan adalah bagian dari kehidupan manusia, termasuk orang percaya kepada Tuhan sekalipun. Kesulitan dapat membuat orang bertindak gegabah dan tidak bijaksana. Namun kesulitan pun dapat membuat orang harus mengambil langkah konkret untuk bagaimana bisa bertahan hidup dan lepas dari kesulitan. Di dalam teks kita 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20, oleh Rasul Paulus memaparkan kepada kita sebagai umat Tuhan masa kini rahasia-rahasia bagaimana jemaat Tuhan di Tesalonika tetap memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan di dalam kesulitan. Kesulitan yang mereka hadapi, kesulitan yang mereka alami, tetapi iman mereka tetap kepada Tuhan. Rahasia-rahasia yang akan kita pelajari, bagaimana iman tetap kokoh di dalam kesulitan, bisa kita perhatikan dan akan kita teladani di dalam hidup kita pada masa kini. Yang pertama adalah mereka mendengar dan percaya kepada firman Allah yang diberitakan. Di dalam ayat yang ke-13,
Jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika berasal dari latar belakang kepercayaan kepada berhala-berhala. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9 pasal yang pertama, yang sudah sekian lama menjadi kepercayaan mereka dan secara khusus nenek moyang mereka. Respon orang Tesalonika untuk percaya kepada Tuhan dengan mendengar dan menerima firman yang diberitakan kepada mereka ialah karena mereka dikasihi Allah dan bahwa Tuhan telah memilih orang-orang Tesalonika. Itu dicatat di dalam pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebagai pemberita Injil Allah, Rasul Paulus sangat bersyukur dan bersukacita oleh karena respon yang sangat tepat dari orang-orang Tesalonika dalam menerima firman Allah. Sebagaimana diungkapkan di dalam ayat yang ke-13, dan karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Tuhan itu hidup dan bekerja di dalam hati orang percaya. Firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan yang dipercaya oleh orang-orang di Tesalonika juga adalah firman Tuhan yang dipercaya oleh umat Tuhan, yakni gereja masa kini, dan tetap relevan di setiap zaman. Inilah yang menjadi kekuatan dan dasar kepercayaan orang Tesalonika zaman itu, dan juga harus menjadi dasar kepercayaan gereja masa kini, supaya tetap memiliki kerinduan untuk mendengar dan berpegang kepada firman Allah yang diberitakan, yang berguna, bermanfaat untuk pertumbuhan iman dan membawa kepada pengenalan akan Allah yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini rahasia yang sangat penting. Kalau kita perhatikan kemajuan zaman sekarang, begitu banyak orang mengabaikan, melalaikan untuk mendengar dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, ini merupakan sebuah rahasia yang sangat penting bagi gereja Tuhan di masa sekarang ini. Kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, kita sedang menghadapi tantangan demi tantangan. Tetapi biarlah kerinduan untuk mendengar, untuk percaya kepada firman yang diberitakan, karena firman itu kuat, firman itu hidup, dan itulah yang terus bekerja di dalam diri, di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, rahasia yang kedua adalah tetap taat kepada Tuhan di saat kesulitan sekalipun. Di dalam ayat yang ke-14, arti kata taat ialah senantiasa tunduk, patuh, tidak curang, setia, saleh, dan juga memiliki arti kuat beribadah. Mereka tidak memiliki iman yang pasif, tetapi aktif, yang dipraktekkan dalam hidup yang nyata. Rasul Paulus mengakui ketaatan umat di Tesalonika dalam beribadah kepada Tuhan, kendati pun sedang menghadapi atau sedang mengalami penderitaan, kesulitan dari orang-orang sebangsa mereka. Ini suatu rahasia yang luar biasa tentang ketaatan mereka kepada Tuhan di masa sulit sekalipun. Gereja Tuhan masa kini perlu memahami hal ini, bahwa percaya kepada Tuhan bukan berarti bebas dari penderitaan dan kesulitan, tetapi justru terkadang hal itu diizinkan Tuhan sebagai sebuah batu ujian bagi iman kita. Apakah kita giat beribadah kepada Tuhan atau tidak, baik ibadah-ibadah pribadi kita ataupun ibadah-ibadah bersama. Jemaat Tuhan di Tesalonika sudah membuktikan hal ini. Oleh sebab itu, apa yang sudah dibuktikan, kiranya umat Tuhan masa kini dapat meneladaninya supaya tetap taat kepada Tuhan.
tetap percaya kepada Tuhan, tetap membangun persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi di dalam keluarga maupun secara bersama-sama, yang sampai saat ini ya kendati pun kita masih harus memperhatikan oleh karena pandemi COVID-19 ini, yang dimana masih begitu menakutkan. Tetapi biarlah ibadah pribadi kita tetap kita lakukan, ibadah dalam keluarga kita tetap kita lakukan sebagai bukti, sebagai tanda ketaatan Anda dan saya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah sabar dalam menanggung penderitaan. Sikap orang dalam menghadapi penderitaan bervariatif, termasuk orang Kristen sekalipun. Ada yang mempersalahkan diri sendiri, ada yang menuduh, mempersalahkan pihak lain, orang lain, bahkan ada yang mempersalahkan termasuk Tuhan sekalipun. Saudara, ini salah, ya. Pemahaman yang benar tentang penderitaan dapat menentukan sikap dalam menghadapinya dan bahkan mencari solusinya. Jemaat Tuhan di Tesalonika menyadari bahwa mereka mengalami penderitaan akibat iman mereka kepada Kristus, dan itu terjadi dari pihak saudara sebangsanya sebagai akibat penolakan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Dan hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus yang juga dia sendiri mengalaminya. Fakta orang Tesalonika sedang menderita karena iman kepada Kristus. Kendati pun demikian, mereka tidak mencela Tuhan dan mempertanyakan kehadirannya, mempertanyakan sifat Tuhan. Mereka tetap bersabar di dalamnya dan tidak berubah setia kepada Tuhan. Orang yang menyebabkan penderitaan ini pun akan menuai hasil dari perbuatannya di dalam ayat yang ke-16. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan hidup atau penderitaan pasti dialami oleh setiap umat manusia, termasuk umat Tuhan sekalipun. Penderitaan dapat menjadi hal yang diizinkan Tuhan untuk menguji sejauh mana iman umatnya. Penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan di Tesalonika mungkin saja dapat dialami jemaat Tuhan masa kini, ataupun penderitaan dan kesulitan yang dialami dan sumbernya pun berbeda. Namun rahasia untuk memiliki iman yang kokoh di dalam penderitaan tetap sama. Sekali lagi, penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, yakni jemaat Tuhan di Tesalonika, mungkin saja dapat dialami oleh umat Tuhan, gereja Tuhan masa kini. Sumber penderitaan, bentuknya bisa berbeda. Sumber penderitaan kalau dalam konteks ini dari saudara-saudara sebangsa. Tetapi kita perhatikan bahwa bisa terjadi dari suku lain, bisa terjadi dari bangsa lain. Dapat dialami. Penderitaan, kesulitan seperti ini dapat dialami oleh umat Tuhan di masa sekarang ini. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa sumber bisa berbeda, tempatnya pasti berbeda, zamannya sudah pasti berbeda, tetapi rahasia untuk
memiliki iman yang kokoh di dalam penderitaan tetap sama. Yaitu yang pertama, mendengar dan percaya kepada firman Allah yang diberitakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan bagaimana Rasul Paulus bersama rekan-rekan, bersama hamba-hamba Tuhan yang lain terus memberitakan Injil dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Mereka telah pergi untuk memberitakan firman Allah. Dan firman Allah yang diberitakan diresponi dengan baik. Kalau kita kembali melihat bagaimana jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, mereka berlatar belakangkan kepercayaan kepada berhala-berhala. Tapi mereka meresponi untuk percaya kepada Tuhan. Mereka mendengar dan menerima firman Allah. Dan oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap memiliki kerinduan yang besar untuk mendengar dan terus mendengar, percaya kepada firman Allah yang diberitakan. Jangan keraskan hati kita, tetapi relakan hati kita, siap untuk ditegur oleh firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin berubah. Firman Tuhan itu menjadi pelita, suluh bagi kaki kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Yang kedua, yaitu tetap taat kepada Tuhan di dalam penderitaan. Terkadang banyak orang hanya taat kepada Tuhan untuk apa? Untuk dalam situasi kondisi yang baik saja. Tetapi kita belajar bagaimana jemaat Tuhan yang ada, umat Tuhan di Tesalonika, mereka tetap taat dalam membangun, membina, memupuk, mempertahankan relasi mereka dengan Tuhan, mempertahankan dengan baik di dalam situasi yang sulit. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Saudara, zaman sudah berubah, tetapi ketaatan kepada Tuhan tetap sama, dituntut oleh Tuhan supaya kita taat kepada Tuhan, baik di dalam penderitaan, baik di dalam kondisi yang aman, di dalam kondisi yang bebas daripada rintangan. Biarlah kita tetap taat kepada Tuhan. Yang berikut adalah tetap sabar dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan terkadang membuat orang tidak sabar. Tetapi kalau kita hubungkan antara poin yang pertama, yaitu mendengar dan percaya kepada firman Allah yang diberitakan, taat kepada Tuhan, maka sesungguhnya kekuatan itu datang daripada Tuhan untuk memampukan umat Tuhan supaya ketika mengalami penderitaan tetap sabar. Oleh karena apa? Penderitaan itu akan berakhir, penderitaan itu akan berlalu, tetapi kesetiaan Tuhan tetap dinyatakan bagi umat yang terus bergantung harap kepadanya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, pertanyaan untuk kita evaluasi diri kita, bagaimana dengan perjalanan hidup iman kita hingga saat ini. Adakah kesulitan, adakah tantangan-tantangan yang kita hadapi telah membuat kita berubah setia kepada Tuhan? Mari kita melihat jemaat Tuhan, gereja mula-mula sudah mengalami penderitaan yang demikian hebat, tetapi iman yang kokoh di dalam kesulitan, itulah yang mereka miliki. Saya percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, yang telah menolong, yang telah menyertai, yang telah memampukan umat Tuhan gereja mula-mula, maka firman Tuhan dan Tuhan yang hidup tetap menolong, menyertai dan memberkati Anda dan saya sebagai gereja Tuhan yang hidup di masa sekarang ini. Sehingga saya menutup dengan sebuah kalimat, penderitaan ya, kesulitan hidup ya, iman tetap kokoh kepada Tuhan ya. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kita. Tantangan, rintangan, baik dari diri sendiri, baik dari pihak lain, baik dari sebangsa kita, ataupun dari pihak lain, aspek kehidupan yang lain pasti kita hadapi. Tetapi ingat bahwa iman yang kokoh kepada Tuhan itu ya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong, menyertai dan memberkati kami, sehingga kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami dan jadikan kami semua pelaku firman-Mu ya Tuhan. Karena jemaat Tuhan, bahkan hamba Tuhan, kami semua yang mendengarkan, yang membaca firman Tuhan, kami sedang hidup di dalam zaman yang sulit. Tuhan tolong berkati kami supaya di zaman yang sulit sekalipun, tetapi iman kami tetap kokoh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, jadikan kami semua pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, dan menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Amin.